In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Welcome back into the jungle of Patris allegro. Oke. Atas permintaan netizen dan follower saya, kali ini saya akan secara dengan rendah hati saya akan mencoba menanggapi kemarahan Deking Gadas yang marah karena gereja mula-mula ternyata telah menipu dia. Dia mengatakan dia tidak mau terima konsili Nicea kedua karena menurut dia konsili Nicea kedua itu penipuan besar-besaran. Oke. Kita tidak usah terpancing untuk membalas dengan maki-makian seperti yang dilakukan oleh Protestan polemikus pada umumnya. Saya mau mengajak kita untuk lebih bijak ya, melihat sebenarnya ada apa di balik udang. Ada udang di balik V dari Deking Gadas. Jadi, katekesi kita pada malam hari ini sekaligus reaksi terhadap Protestan yang kejang-kejang karena konsili Nicea kedua tidak cocok dengan teologi mereka. Maka mari kita berikan pijakan kenapa Protestan bisa kejang-kejang dan menjadi heresi dengan sesuka hati memilih konsili yang cocok dan konsili yang tidak cocok dibuang. Ya, itulah alasannya kenapa Protestan disebut heresi. Kata bahasa Yunani, heresis artinya memilih. Itu saja, tidak lebih. Nah, untuk katekesi kita pada malam hari ini, saya beri judul Kritik Ikon dan Krisis Metafisika Modern. Jadi pegangan ya, karena ini bukan sekedar kita balas ayat, wah Deki itu begini, tidak ada. Kita membaca Deking Gadas sebagai gejala, bukan pengecualian. Ya. Jadi Deking Gadas itu sebenarnya gejala dari zaman, anak zaman. Ya. Apa yang dilakukannya ya menunjukkan identitasnya saja. Jadi ketika teologi bekerja tanpa metafisika, yang terjadi adalah seperti Deking Gadas dan kawan-kawan. Perdebatan tentang ikon, saudara-saudariku, sering tampak seperti konflik antara Alkitab versus tradisi. It seems like that, ya. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, konflik itu sebenarnya adalah benturan dua cara memahami realitas. Ya. Yang satu berakar pada metafisika inkarnasional klasik, yang lainnya pada krisis metafisika modern. Ya. Argumen-argumen Deking Gadas, pendeta yang suka berdebat dan seringkali mencari lawan debat itu tentang ikon, bukan sekedar pendapat pribadi. Ya. Argumen-argumennya itu adalah ekspresi teologis dari paradigma modern. Ya. Paradigma yang mencurigai sejarah, menolak simbol, dan mengurung kebenaran dalam bukti tekstual empiris. Ini satu pola pikir sebenarnya. Ya. Jadi itu sebenarnya ekspresi teologis dari paradigma modern ini, bukan pendapat pribadi Deking Gadas, bukan. Dengan kata lain, saudara-saudariku, ikon ditolak bukan karena salah, bukan. Tetapi karena metafisika modern tidak tahu lagi apa itu simbol yang berpartisipasi dalam realitas. Kalau begini Protestan tidak ada yang tahu ya. Karena memang mereka sembarang pegangan metafisika sebenarnya. Yang penting menolak gereja, mau metafisika versi apa terserah. Karena itu maka terjadi banyak penafsiran di dalam Protestantisme itu sendiri. Mari kita lihat poin yang pertama, dari metafisika partisipasi ke metafisika representasi. Nah, saudara-saudari, Anda yang punya latar belakang pendidikan formal filsafat mungkin sedikit tangkap. Kalau tidak ya ikuti saja alurnya. Sampai di mana Anda paham, tidak paham, biarkanlah Roh Kudus bekerja. Dalam metafisika klasik, itu dari Plato, Aristoteles, Aquinas, ya, Platonik, Aristotelian, patristik, skolastik, Agustinus termasuk di dalamnya. Realitas atau kenyataan itu dipahami, dimengerti secara partisipatif. Artinya
segala sesuatu yang ada itu selalu berpartisipasi di dalam yang lainnya. Ya. Yang kelihatan, sesuatu yang kelihatan itu dapat berpartisipasi pada yang tidak kelihatan. Yang material dapat menjadi sarana kehadiran yang ilahi. Sesuatu yang material ini bisa menjadi sarana agar yang ilahi itu hadir. Ya, bisa dilihat diraba. Karena yang ilahi itu tidak bisa dilihat diraba, diputar, dijilat, di apa kayak Oreo itu, tidak. Simbol bukan sekedar tanda, dia bukan sekedar tanda, tetapi penyingkap realitas, penyingkap keberadaan itu sendiri. Nah, tetapi sejak modernitas, zaman modern, terjadi pergeseran radikal. Ya, ini evolusi pemikiran manusia yang ya kita terima. Realitas itu dipahami secara representasional, represent, menghadirkan kembali saja, bukan partisipasional, tapi represent. Jadi ada sesuatu jauh di sana dan di sini hanya mewakili saja, represent, bukan lagi partisipasi. Yang di sini tidak mengambil bagiannya di sana, tapi yang di sini hanya merepresentasikan yang di sana, ya, yang transenden itu. Nah, siapa pemicu atau penggagas modernisme ini? René Descartes atau René Descartes. Kebenaran dipindahkan dari being, B-E-I-N-G, bahasa Inggris, being, ada, kepada certainty, kepastian. Jadi kebenaran apa yang kalau sebelumnya pada zaman klasik Yunani kuno sampai skolastik itu, kebenaran itu ada pada being, ada kenyataan itu sendiri. Nah, sejak Descartes, kebenaran itu pada kepastian. Apa yang pasti, yang bisa dilihat, diraba, diputar, dicelup, dijilat, seperti Oreo. Itu yang benar. Yang nyata, real itu bukan lagi yang ada. Sesuatu yang ada itu nyata. Tetapi bagi Descartes dan pengikutnya, yang nyata itu sesuatu yang pasti bagi subjek. Kalau tidak pasti itu berarti tidak nyata. Begitu. Kalau saya ragu berarti saya tidak, itu hal yang tidak nyata. Jadi saya harus pastikan dulu. Nah, apa akibatnya? Materi menjadi netral atau mencurigakan. Ya, materi itu bisa menjadi netral atau mencurigakan. Nah, simbol kemudian direduksi menjadi alat komunikasi saja. Simbol-simbol seperti lampu merah. Padahal lampu merah itu bukan sekedar lampu merah di jalan, maksudnya dia bukan sekedar memerintahkan untuk berhenti, tapi dia mewakili kepolisian negara misalnya. Itu diwakili dari polisi. Kalau langgar lampu merah ya polisi yang turun, begitu. Jadi dia bukan sekedar hanya suruh berhenti. Tapi bagi pemikiran filsafat modern, ya itu simbol itu sekedar alat untuk komunikasi. Lampu merah itu hanya tanda untuk berhenti, itu doang, nggak lebih. Ya. Jadi, dan kemudian makna, meaning itu dipisahkan dari keberadaan itu sendiri. Meaning dan being itu dibedakan, dipisahkan. Nah, pendeta Dekingadas yang rajin berdebat dan suka berdebat dan sering meminta lawan debat itu beroperasi sepenuhnya dalam horizon ini, modernisme ini. Ikon bagi dia hanyalah objek fisik yang mewakili, ingat, hanya mewakili sesuatu di luar dirinya. Karena itu dia bertanya, di mana buktinya, kapan munculnya, siapa yang pertama memakainya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal hanya kalau realitas dipahami secara representasional. Ya, kenyataan itu hanya dipahami secara perwakilan. Ya, tanggap dulu yang India. Deki bermain di wilayah modernisme. Ya. Nah, yang kedua ada evidensialisme modern dan teologi sebagai forensik. Nah, ini bias Protestannya ya. Cara Dekingadas berbicara tentang iman itu sangat-sangat khas modernisme dari filsafat modern. Ya. Iman itu harus dibuktikan, tradisi harus diaudit, sejarah harus lolos verifikasi. Jadi, bahasanya bukan bahasa liturgi atau kontemplasi, melainkan bahasa pengadilan. Ya. Kosakata itu kosakata pengadilan. Dusta, fake history, dongeng, garbage, itu kosakata dari
pengadilan, ya. Dan ini selaras, sejalan, sesuai dengan epistemologi pasca modern atau epistemologi modern sesudah John Locke, ya, di mana kepercayaan sah hanya sejauh didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi secara rasional. Nah, dalam kerangka ini, tradisi bukan sumber makna, dan konsili bukan peristiwa roh, gereja bukan subjek historis, melainkan klaim-klaim yang harus dibuktikan satu persatu. Jadi dia bermain di wilayah ini. Dengan demikian dia pakai untuk tradisi, konsili, gereja, itu semua hanya klaim yang perlu dibuktikan satu persatu. Jadi wajar sekali kalau De King-Gadas memperlakukan konsili Nicea bukan sebagai tindakan gereja universal, tetapi sebagai produk cacat dari sumber tunggal. Dan ini bukan kebetulan teologis, tetapi adalah konsekuensi langsung dari evidensialisme modern. Ya. Dia bermain di wilayah ini, pola pikirnya. Nah, saudara, itu yang pertama tadi, yang pertama tadi soal kerangka, ya. Metafisika partisipasi yang adalah dasar kekristenan berganti melalui zaman modern itu ke metafisika representasi. Jadi metafisika Deki adalah metafisika representasi. Kemudian dia menggunakan evidensialisme modern, evidence, sesuatu yang jelas terbaca, dan menjadikan teologi sebagai forensik, seolah-olah hakim yang bicara di pengadilan atau seorang detektif yang harus memeriksa satu persatu. Kemudian yang ketiga ada positivisme kronologis. Positivisme kronologis, dan ini sebagai anak kandung dari historisisme. Ada banyak isme-isme di sini, ya. Sebenarnya kalau mau disingkat saja, Deki menggunakan kerangka pikir modern untuk menilai kerangka pikir yang sebelumnya. Dia tidak, ya, karena Protestan kan tidak belajar sejarah kan, jadi dia pikir apa yang di sini sekarang dia bisa offer kemana saja. Nah, itu yang salah, keliru banyak pada umumnya Protestan di situ. Jadi tuntutan De King-Gadas agar setiap praktik mutlak harus dibuktikan secara eksplisit dari abad pertama adalah bentuk historisisme modern. Keyakinan bahwa makna normatif ditentukan oleh titik asal temporal, titik asal waktu. Ini bertolak belakang dengan pemahaman klasik tentang tradisi, di mana kebenaran tidak habis pada momen awal, tidak selesai pada momen awal, tetapi dipahami semakin dalam seiring waktu. Nah, ini yang tidak ngeh bagi Protestan. Menurut mereka itu Tuhan berfirman, selesai. Sesudah itu baru kita baku naik untuk cari tahu. Nah, makanya Protestan sekarang baku naik terus kan, karena itu Tuhan tidak kasih kejelasan sesuatu, dia lepas dan kita yang baku naik untuk cari tahu. Nah, di bawah pengaruh historisisme modern, sejarah tidak lagi dilihat sebagai ruang penyingkapan, melainkan sebagai arsip bukti. Jadi semacam seolah-olah sejarah itu arsip bukti, kita bisa periksa satu persatu. Oh, ini ada ke tidak ada. Positivisme kronologi. Nah, pertanyaan yang muncul selalu lebih tua atau lebih muda, bukan lebih dalam atau lebih dangkal. Ya, kita bisa tangkap. Nah, dalam kerangka ini, ikon pasti kalah sejak awal. Sejak awal ikon sudah kalah. Nah, itu soal positivisme kronologis, ya, historisisme. Orang hanya periksa-periksa saja. Masalahnya adalah bahwa kebenaran itu berbeda dengan pemahaman klasik tentang tradisi. Kebenaran tidak habis pada momen pertamanya dan dipahami semakin dalam seiring waktu. Ya. Yang berikut ada kerangka berpikir anti sakramentalitas dan terutama trauma modern terhadap materi. Ya. Penolakan Deki terhadap ikon itu memperlihatkan kecurigaan mendalam terhadap materi. Dia boleh menerima inkarnasi sebagai dogma, tetapi dia menolak semua konsekuensi ontologisnya. Ini selaras dengan krisis metafisika modern pasca Immanuel Kant, ya. Yang nominal menurut Immanuel Kant, sesuatu realitas sejati dia menyebutnya noumena, kenyataan yang sejati itu dia sebut
Kant menyebutnya nomena, itu dipisahkan dari yang fenomenal, itu yang tampak, yang bisa dilihat, ya kopi ini. Nah, yang ilahi dipisahkan dari yang material dan simbol, dengan demikian kehilangan daya ontologisnya. Ya. Jadi orang kalau misalnya teman-teman Protestan mengatakan Katolik menyembah patung, itu karena itu mereka tidak melihat hubungan antara simbol dengan sesuatu yang material, yaitu patung, dengan apa yang disimbolkan oleh patung tersebut. Mereka gagal melihat hubungan itu. Mereka hanya berhenti di patungnya saja, lalu menuduh Katolik seperti apa yang mereka inginkan. Nah, simbol memang dalam kerangka ini, simbol kehilangan daya ontologis. Dalam kerangka ini, ikon hanya bisa menjadi alat psikologis, ya semacam lihat untuk senang-senang, atau jebakan berhala. Dan ini ancaman atau kekhawatiran sejak Calvin. Ya, patung-patung itu jebakan berhala. Nah, tidak ada ruang bagi sakramentalitas, yakni keyakinan bahwa rahmat dapat hadir melalui bentuk tertentu. Ya, jadi teologi Protestan atau filsafat Protestan atau apa, cair ya, tidak ada bentuk. Pokoknya saya tidak tahu ini metafisikanya, nanti kita bisa diskusi lagi. Yang berikutnya, inkarnasi yang terpotong, ya diterima tapi tidak dibiarkan bekerja. Pokoknya terima saja, tapi konsekuensinya ditolak sebenarnya. Inilah sebenarnya ironi terbesar dari Dekingadas. Dia mengaku setia pada kristologi ortodoks, Allah sungguh menjadi manusia, tapi dia menolak ketika inkarnasi mulai mengotori cara berpikir modernnya tentang materi, tentang sejarah, dan tentang simbol. Nah, dia berhenti tepat di titik yang aman bagi modernitas. Inkarnasi sebagai peristiwa masa lalu, bukan sebagai prinsip metafisis yang terus bekerja. Ini poinnya di sini, saudara-saudaraku. Protestan itu melihat inkarnasi itu masa lalu, sudah selesai. Bahkan peristiwa penyaliban itu masa lalu. Mereka itu hanya mengenang kembali melalui imajinasi liar mereka hasil membaca kitab sucinya orang Katolik, bukan? Ya, karena Tuhan tidak ada di Protestan, itu pengakuan mereka. Mereka hanya membayangkan, berhalusinasi tentang Tuhan yang ada di antah berantah. Ya, itu penjelasan Protestan. Inkarnasi ditolak. Bagaimana caranya tiba-tiba Yesus menjadi manusia juga mereka tidak tahu. Tiba-tiba saja Maria membuka rahimnya dan Yesus lahir. Tidak tercemar apa-apa pun. Entah Tuhan Yesus datang ambil daging dari mana, kita tidak tahu. Bahaya bidat Protestantisme ini. Oke, jadi padahal yaitu inkarnasi sebagai peristiwa masa lalu untuk Protestan, bukan sebagai prinsip metafisis yang terus bekerja. Nah, dalam iman gereja, inkarnasi tidak hanya menyelamatkan manusia, tetapi juga menebus materi, menguduskan sejarah, dan melegitimasi simbol. Yang berat begini biasanya Protestan tidak mampu berpikir, kan mereka mau protes gereja, kan mau berefleksi tentang filosofi. Jadi menolak ikon sambil mengaku mengimani inkarnasi itu inkonsistensi metafisis, bukan kesalahan Alkitabiah. Tidak konsisten secara metafisika. Ya. Jadi ikon ditolak oleh Dekingadas karena metafisikanya telah runtuh, atau ikon ditolak oleh Protestan pada umumnya karena metafisika sudah runtuh. Itu sebenarnya dipengaruhi oleh Calvin, ya. Jadi kritik Dekingadas terhadap ikon bukanlah kritik patristik, melainkan kritik modern yang menyamar sebagai puritanisme apostolik. Ya, seolah-olah apostolik murni, padahal tidak. Dia tidak berdiri bersama gereja perdana, tetapi bersama kecurigaan Kartesian, evidensialisme dari zaman pencerahan, dan reduksionisme simbolik modern. Ya, masalahnya bukan bahwa dia terlalu alkitabiah, bukan. Masalahnya adalah dia kehilangan metafisika yang membuat Alkitab dapat dibaca secara inkarnasional. Nah, ikon ditolak bukan karena ikon itu berhala, tetapi ikon ditolak karena dunia modern tidak lagi tahu bagaimana yang kelihatan ini bisa menyatakan yang tidak kelihatan. Dunia modern memang tidak tahu, ya, tidak bisa baca-baca Alkitab, tidak bisa tahu
Begitu. Dan saudara-saudara, disitulah sesungguhnya pertempuran terjadi, ya. Bukan antara Katolik dan Protestan, bukan pertama-tama, melainkan antara iman yang masih percaya pada realitas dengan iman yang telah dikurung dalam kepastian modern, ya. Evidensialisme tadi kan, certainty dan being dan certainty, yaitu. Jadi mari kita lihat lagi. Jadi kita sudah tangkap ya, Deki mewakili anak zaman modernisme, mencoba untuk menggunakan epistemologi dan metafisika itu untuk memeriksa kekristenan. Nah, kemudian mari kita lihat dari Descartes ke Deki, ya ini turun jauh ya. Kok bisa ya kita sudah untuk penghargaan kita hargai Descartes, kita sandingkan dengan Dekingares ya. Dari Descartes datang ke Dekingares. Sebenarnya mereka ada subjek yang tidak lagi percaya pada partisipasi. Ya. Dengan René Descartes, melalui René Descartes, metafisika barat itu mengalami pergeseran fatal sebenarnya. Realitas atau kenyataan ini tidak lagi dipahami pertama-tama sebagai yang ada. Kenyataan itu bukan berarti yang ada, tetapi sebagai yang pasti bagi subjek. Ya, sesuatu yang pasti bagi subjek, itu yang nyata. Akibatnya, dunia luar menjadi problem. Di luar diri saya itu masalah bagi saya. Saya harus periksa, meragukan, ukur sana sini, perhatikan dengan cermat. Ya, curiga kan, kecurigaan kartesian. Kemudian materi, sesuatu yang nampak material ini, itu menjadi ambigu, tidak jelas. Ya, tujuannya entah apa, tidak jelas. Kemudian makna dipindahkan ke dalam kesadaran. Ya, jadi kebenaran itu tidak objektif ada di sana, tapi dia tergantung kesadaran. Aku berpikir maka aku ada kan, cogito ergo sum. Nah, Deki berbicara persis dari dunia yang seperti ini. Dia tidak bertanya bagaimana gereja memahami kehadiran ilahi dalam sejarah. Dia bertanya, apakah saya bisa membuktikan ini secara historis dan tekstual? Ingat, cara mengajukan pertanyaan juga penting, menggambarkan POV Anda. Ini pertanyaan kartesian, bukan pertanyaan patristik. Bapak-bapak gereja tidak bertanya dengan gaya Deki. Ya. Nah, dalam kerangka ini, kerangka kartesian ini, ikon tidak mungkin diterima. Mau bagaimanapun juga tidak mungkin. Karena ikon bekerja dengan logika partisipasi. Ya. Yang kelihatan mengambil bagian dalam yang tidak kelihatan. Nah, bagi subjek modern, itu terdengar mistis, berbahaya, bahkan pagan untuk orang modern. Bukan karena salah, tetapi karena subjek modern ini, si modern ini, sudah kehilangan kategori partisipasi. Dia sudah kehilangan kategori partisipasi. Nah, kemudian itu Descartes ya, Descartes ke Deki. Kemudian ada pemikir lainnya, Immanuel Kant. Itu ada pemutusan antara fenomena dan noumena, yang kelihatan dan yang inti dari sesuatu itu. Melalui Immanuel Kant, dengan Immanuel Kant, jurang dari Descartes tadi itu dilembagakan secara sistematis. Ya, pemikir Immanuel Kant ini. Realitas kenyataan itu dibelah. Orang Kupang bilang PE bagi dua. Realitas dibelah, ada fenomena, yaitu yang tampak, bisa diindrai dan terjangkau. Ya, seperti kopi ini, bisa dijangkau, diindrai, dirasakan, begitu. Tapi noumena, ada noumena, dibelah, realitas dibelah antara fenomena dan noumena. Noumena ini yang sejati dan yang tidak terjangkau. Dia tidak terjangkau, sesuatu yang transenden. Makanya Kant itu biasa dijuluki metafisika transcendental. So, tidak sama sekali tidak terjangkau. Ada fenomena dan ada noumena. Akibatnya dari pembelahan ini, materi tidak lagi mampu menyampaikan yang ilahi. Simbol kehilangan daya ontologisnya, dan sakramentalitas menjadi mustahil secara filosofis. Tidak bisa. Dalam kerangka berpikir seperti ini, sakramen itu sesuatu yang mustahil ya. Makanya ingat ya, kalau protes-protes teman-teman Protestan terhadap sakramen Katolik itu,
berasal dari pemikiran ini. Bukan berarti mereka lebih tahu kitab suci, tidak. Nah, dalam horizon Kantian ini, sadar atau tidak sadar, ikon pasti jatuh. Ikon tidak punya tempat dalam horizon Kantian. Ikon hanya bisa dilihat sebagai alat psikologis atau manipulasi emosi religius. Jadi maksudnya kita tidak perlu terlalu marah-marah kalau Deki ini. Kalau Deki berkata-kata itu, ya siapa yang mau setuju dengan prinsip modernismenya silahkan gabung ke sana. Tapi bukan itu prinsip kekristenan. Jadi Deki menolak ikon bukan terutama karena Alkitab, bukan. Melainkan karena metafisika modern tidak memberi ruang bagi simbol yang menghadirkan realitas. Dia sebenarnya hidup di dunia ini punya dunia sendiri, world view sendiri, wealth and sound. Ya, Allah itu hanya ide. Di Protestan, saudaraku, kamu harus sadar, Allah itu hanya ide. Ide itu hasil bacaan dari bukunya Katolik bernama Kitab Suci itu. Iman itu berupa proposisi. Proposisi itu artinya ungkapan tertentu. Dan mereka temukan itu di dalam buku yang dipinjam dari Katolik itu bernama Kitab Suci. Dan ibadah itu sekedar aktivitas mental. Jadi you mau buat bagaimana kau pun tubuh, yang penting hati, karena Tuhan melihat hati. Ibadah itu aktivitas mental. Jadi ingat ya, mereka bermain di ide, proposisi, dan aktivitas mental. Sakramen ada. Jadi makanya mereka bisa pindah denom atau kemana-mana, yang penting saya merasa nyaman. Ya, begitu. Kenapa KKR itu gegap gempita? Itu karena apa? Aktivitas mental ibadat itu. Ya. Kok aneh juga ya? Ngeri kali ya Protestan. Sampai sini bisa tahu ya. Jadi mereka itu membaca bukunya Katolik yang diambil melalui perang 30 tahun, catat. Kemudian mereka menemukan, oh ada gagasan tentang Tuhan di sini, cerita masa lalu. Kemudian ada pernyataan-pernyataan di sini. Oke, kita setuju, proposisi kan, lalu kita setuju. Kemudian aktivitas mental doang. EKE sebenarnya Protestan itu berhalusinasi. Saya sudah ungkapkan beberapa kali. Nah, dalam dunia, tapi worldview-nya seperti itu, saudara. Mereka itu tidak percaya realisme metafisik. Mereka itu percayanya, kalau Calvinis setahu saya itu, voluntarisme dan nominalistik. Ya. Nah, dalam dunia, wealth and sound, worldview seperti ini, ikon memang tampak berbahaya. Jadi, sah-sah saja kalau Deki memprotes. Ya. Sah-sah saja, kita harus apresiasi dia karena dia menghadirkan world view yang lain. Allah itu ide, iman itu proposisi, dan ibadah itu aktivitas mental. Kitab suci itu hanya bacaan yang mereka ambil dari Katolik. Lalu mereka senang yang mana? Ya itu. Tidak senang ya buang. Selesai. Sana ada yang bisa korek dong. Kan siapa mau atur siapa di Protestan? Ya kan? Siapa mau atur siapa? Suka-suka lah. Ngeri kali ya. Oke, itu jadi kita melihat dari kacamata Cartesian, René Descartes, lalu Immanuel Kant. Sekarang kita masuk ke Martin Heidegger. Ini juga penting. Tradisi bagi Heidegger itu tradisi sebagai sesuatu yang sudah usang ya, sudah tidak pakai lagi. Dan kebanyakan kalau saya berjibaku dengan Protestan polemikus ya mereka pikir seperti itu. Tradisi itu sudah usang. Tradisi itu harus ditinggalkan. Kayak kami orang Timur yang bagian TTS dan Kupang yang dipengaruhi Belanda itu mereka tidak punya rumah adat lagi. Tua adat non tidak jelas lagi. Ya, mereka sudah Alkitab saja. Gitu. Timur yang tidak jelas mereka akhirnya. Oke. Jadi tadi dari Descartes, kemudian Immanuel Kant mempertajam perbedaan itu. Sekarang Martin Heidegger masalahnya makin dalam, saudara. Modernitas itu dia memandang tradisi bukan sebagai pewarisan makna, bukan sebagai pewarisan makna, melainkan sebagai yang menutupi keaslian. Martin Heidegger itu pakai istilah Verdeckung, bahasa Jerman. Heidegger kan orang Jerman, toh. Verdeckung, dia menutupi keaslian. Nah, Deki berbicara persis dengan logika ini, logika Verdeckung. Tradisi sebagai sesuatu yang usang dan harus macam kalau ambil kepas debu begitu. Nah, seperti sesuatu yang sudah berdebu, jadi kalau Deki itu dia ambil lalu dia kepas debu, begitu. Tradisi itu sesuatu yang usang.
Deki berbicara dalam logika yang ini, logika verdekung. Tradisi itu tambahan, konsili itu manipulasi, dan sejarah itu tempat kebohongan bertumbuh. Ya, itu premis-premisnya. Nah, solusi yang dia tawarkan, Deki tawarkan itu selalu sama. Singkirkan lapisan-lapisan sejarah, kembali ke yang asli. Jadi seperti orang tadi ambil barang yang disimpan di gudang, kepas, begini. Ya. Jadi, solusi yang ditawarkan Deki dan teman-teman pendeta yang sependapat dan sepemikiran itu pasti singkirkan lapisan-lapisan sejarah, kembali ke yang asli. Asli saya tanda petik ya. Nah, ini sebenarnya hermeneutika kecurigaan. Persis ini berdiri Protestan. Hermeneutika kecurigaan dan bukan iman gereja. Tapi ironinya cukup tragis, sesuatu yang menjadi ironis ini. Dia menuduh gereja memalsukan sejarah, Deki ini, tetapi dia sendiri memakai hermeneutika modern yang memusuhi sejarah. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah dia sampai pada pemahaman seperti ini. Maksudnya dia menuduh, dia dengan berani menuduh bahwa gereja memalsukan sejarah, tapi dia sendiri memakai hermeneutika modern yang memusuhi sejarah dalam pemikiran Heidegger ini. Nah, mari kita bahas ke posisi Katolik. Tradisi itu menurut gereja dan versus tradisi menurut modernitas. Dua pemikiran yang berbeda, saudara. Kata boleh sama, tapi gaung pemikiran, beban pemikiran bukan. Beban yang dibawa itu berbeda. Tradisi gereja dan tradisi menurut modernitas. Ini perbedaan ontologisnya cukup tajam ya. Bagi gereja, tradisi adalah memori hidup dari tubuh Kristus, kenangan hidup, the living memory of the body of Christ, memori hidup dari tubuh Kristus. Dan tradisi ini berkembang bukan karena ditambah-tambah ya, tapi karena dipahami semakin dalam ya. Bertambah waktu dia semakin dalam. Seperti kalau tumbuhan ya, semakin lama dia semakin besar. Pohon beringin dulu masih anakan kecil, bertambah waktu kan orang lihat aneh, kok dulu kan di foto ini kan begini, kok tiba-tiba pohon besar kali pohon ini ya, begitu. Nah, berkembang bukan karena ditambah-tambah, tapi karena dipahami semakin mendalam. Bagi Deki dan modernitas, tradisi adalah endapan yang mencurigakan, sesuatu yang harus dikupas sampai tinggal teks murni. Nah, itulah sebabnya dia itu terobsesi dengan tanggal, kronologi, siapa mengutip siapa. Ya, dia membaca gereja seperti arsip forensik, ya, bukan seperti tubuh yang hidup. Jadi lihat gereja itu semacam kumpulan data, dia ambil lalu pilih-pilih, mana diperiksa, ini benar atau tidak, mana tanggalnya, mana stempelnya, mana surat keterangan dokter, seperti itu kan. Arsip forensik, bukan tubuh yang hidup. Nah, sebenarnya di sini ada sesuatu inkarnasi yang gagal menyelamatkan metafisika sebenarnya. Disinilah titik yang paling telanjang dari argumen Deki dan kawan-kawan soal penolakan ikon. Deki Gadas yang mengaku setia pada inkarnasi itu, Allah sungguh menjadi manusia, tetapi secara metafisis dia tidak mengizinkan inkarnasi bekerja. Ya. Secara ya pengakuannya dia setia pada inkarnasi, tapi secara metafisis dia itu tidak mengizinkan, dia mengungkung, metafisika tidak boleh. Jadi inkarnasi tidak boleh bekerja. Kalau inkarnasi sungguh-sungguh diterima, maka materi itu bisa memediasi rahmat. Materi bisa mengantarai rahmat. Sejarah bisa menjadi tempat pewahyuan. Itu karena inkarnasi ini. Dan rupa, bentuk itu bisa menunjuk realitas ilahi tanpa menjadi ilahi itu sendiri. Jadi bisa ada patung Yesus tanpa menjadi Yesus. Bisa ada rupa, banyak sarana, minyak bisa dipakai untuk mengurapi. Penumpangan tangan punya sesuatu yang bermakna ilahi tanpa menjadi ilahi. Pengakuan dosa, imam bisa mendengarkan pengakuan dosa tanpa menjadi Yesus. Tetapi semua ini dia tolak. Aneh kali ya. Maka yang tersisa adalah inkarnasi verbal.
Saya sudah curiga sejak tahap awal ketika mereka mencoba mendegradasi posisi Maria. Saat itu sebenarnya yang kacau inkarnasi. Sebenarnya mereka itu sedikit anti inkarnasi, tapi tanpa sengaja mereka berpikir mereka sedang meninggikan Yesus, tapi pada saat yang sama sebenarnya mereka menolak inkarnasi. Begitu mengagungkan Tuhan sampai lupa bahwa Tuhan itu sebenarnya berinkarnasi. Inkarnasi itu prinsip dasar dari kekristenan. Tanpa inkarnasi tidak ada penyelamatan. Yesus tidak bisa bangkit, tidak bisa mati, tidak bisa bangkit. Jadi inkarnasi itu sebenarnya bedrock, the bedrock of keselamatan orang Kristen. Maka yang tersisa hanya inkarnasi verbal. Menurut saya, Protestan pada umumnya mempercayai inkarnasi hanya di mulut doang. Mulut doang. Diucapkan dalam kredo, tetapi dikebiri dari konsekuensinya. Ini bukan kesalahan pribadi dari masing-masing pendeta. Ini adalah krisis metafisika modern yang merembes ke teologi populer. Nah, sebagai kesimpulan akhir, Becky Gadas dan Protestan modern pada umumnya merupakan cermin dari zaman. Ya. Jelaskan, ya sedikit jelas kalau kamu punya latar belakang filsafat yang memadai. Kalau tidak apa-apa bisa tangkap sedikit-sedikit. Becky Gadas bukan musuh yang perlu ditumbangkan, melainkan cermin yang perlu dipahami. Dia adalah Protestan dalam teologi, modern dalam metafisika, dan Puritan dalam epistemologi. Dia menyerang ikon, tetapi yang dia tolak sebenarnya adalah kemungkinan bahwa realitas lebih kaya daripada yang bisa dibuktikan. Realitas itu melampaui apa yang bisa dibuktikan. Itu dia menolak kemungkinan itu. Jadi memang tidak bisa. Kau sendiri mengunci pintu di dalam kotak Calvinisme sebenarnya kalau mau itu. Ikon tidak ditolak karena berhala, ikon ditolak karena dunia modern telah lupa bagaimana yang kelihatan bisa sungguh menghadirkan yang tidak kelihatan. Dan selama krisis metafisika ini tidak disadari, setiap debat ikon akan selalu berakhir sama. Teriakan melawan paganisme, ketakutan pada sejarah, dan iman yang dipersempit menjadi proposisi. Pertarungan sejatinya, saudara-saudari, bukan Katolik versus Protestan, tetapi metafisika inkarnasional versus metafisika modern yang sudah kehilangan keberanian ontologisnya. Itu pertarungan yang paling di situ. Jadi yang mau tegaskan dalam uraian panjang lebar ini adalah bahwa Becky memakai pola pikir yang berbeda dari pola pikir kekristenan, lalu dia mencoba menawarkan itu sebagai bentuk kekristenan yang terbaik. Tapi saya bilang Becky lahir terlambat, atau Roh Kudus yang terlambat kasih hadir dia di Indonesia. Konsili Nicea kedua sudah memutuskan, Becky mau protes silahkan, tapi protesnya pun tidak mengikat siapapun. Dia harus sadari itu. Jadi protesnya tidak mengikat apapun. Kalau memang dia peduli sekali dengan keselamatan orang-orang, silahkan bikin konsili supaya mengikat banyak orang. Tapi sampai kucing bertanduk, yang bisa dilakukan Becky hanya teriak-teriak di depan kamera, maki-maki orang dari situ, karena orang tidak mau terima tantangannya untuk cari pamor. Jadi terakhir dia akan pasang nama yang menurut dia bisa mengangkat pamornya, misalnya Patrice Allegro. Beberapa videonya harus sebut Allegro, karena kalau tidak laku kan. So, saudara-saudari, Becky bukan lawan yang harus ditumbangkan. Becky hanya bisa dipahami saja. Itulah anak zaman modern. So, keep calm and stay away from Protestantisme. Ingat, saya sudah katakan dan proposisi saya ini bahkan mengancam saya sendiri. Protestantisme jauh lebih berbahaya dari segala macam isme lainnya untuk orang Katolik. Menyamar dan mirip sekali dengan Katolik, mirip sekali dengan kekristenan. Tapi itu bidat, bro, bidat. Nah, Gereja Katolik dalam Unitatis Redintegratio menegaskan mengurangi bahasa kecaman dan mencoba mengajak orang-orang itu, mereka salah tangkap pikir mereka sebenar.
Itu yang lucunya di situ. Jadi Protestan adalah saudara terpisah. Ya, di sini tidak dijelaskan terpisah karena apa? Karena orang Katolik tahu bahwa kamu terpisah karena heresi lah. Begitu. Jadi teman-teman, begini. Mari kita terus mewartakan Injil. Kalau perlu, baru gunakan kata-kata. Maksud saya, in your action. Dalam kata tidak usah. Tindakan hidup kita pertama-tama. Dan ingat, zaman semakin modern, Protestantisme semakin berkembang. Dan menurut saya, secara pengamatan pribadi saya, Protestantisme itu menyusup ke dalam gereja Katolik melalui musik liturgi. Protestantisme itu berhasil menyusup ke dalam gereja Katolik melalui liturgi dan musik liturgi. Hati-hati, liturgi dan musik liturgi. Oke, thank you for all your attention. We will meet again 2 days after tomorrow. Ini bentuk reaksi, tapi bukan reaksi langsung. Kita reaksi langsung ke akar, bukan ke orangnya, orang yang tidak penting amat. Gagasannya yang lebih penting. Nah, Deki, kesimpulan terakhir, Deki Gadas hanya mewakili zaman modern dan Protestantisme pada umumnya, yaitu ke fake Christianity, yaitu itu ungkapan saya sendiri, bukan ungkapan gereja. Fake Christianity yang menyamar sebagai Kristen untuk merebut orang-orang Kristen sejati yang lemah, orang Katolik yang lemah. Hati-hati, ya, serigala itu singa mengaum-ngaum mencari mangsa.